Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih bersama di ujung Skype ada Mbak Sidrotum Naim dan juga kita bertambah narasumbernya ada terhubung di telepon, di ujung telepon ada Dr. Ahmad Yuryanto, ini jubir penanganan COVID-19. Selamat malam, Pak Yuri. Selamat malam, apa kabar? Ya, baik Pak, terima kasih waktunya. Saya tahu Anda dan tim lagi sibuk-sibuknya, tapi kami butuh sedikit banyak informasi untuk saat ini. Pak Yuri, kalau kita bicara strategi penanganan, kita tahu penambahan pasien ada tiap hari. Optimisme, pengharapan harus kita berikan kepada masyarakat bagaimana kita sebenarnya bisa menghadapi ini semua. Kalau bicara gambaran strategi secara umum dari pemerintah untuk menangani COVID, seperti apa Pak Yuri? Yang pertama harus kita pastikan untuk mencari kasus positif yang ada di masyarakat. Baik. Karena ini adalah sumber penularan bagi masyarakat. Inilah cara untuk memotong dengan kemudian kita melakukan isolasi terhadap sumber positif yang ada di masyarakat. Cara yang kita lakukan tentunya adalah melalui penelusuran kontak dari kasus positif yang sudah ada. Ini yang menjadi penting, di samping cegah tanggal di pintu masuk negara juga masih terus kita laksanakan. Baik, Pak Yuri, kalau kita bicara tes, ini banyak sekali masyarakat yang mendatangi RSPAD, RSPI juga. Mereka seperti tadi ada keinginan untuk tes karena merasa tadi pernah kontak atau dari luar negeri seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan, kita tahu tes masih antri dan juga hanya terpusat di beberapa rumah sakit. Anda punya jawaban terkait masyarakat yang mungkin ingin tadi punya self consciousness pengen tes seperti itu, Pak? Pada hari ini kita sudah mendapat laporan banyak sekali hasil tes dari sekian banyak rumah sakit di Jakarta, termasuk rumah sakit swasta. Baik. Artinya tidak hanya terpusat pada rumah sakit rujukan, rumah sakit swasta pun juga banyak berperan. Oke. Kasus ini juga banyak yang kita terima, kiriman spesimen dari rumah sakit swasta. Jadi sebenarnya masyarakat bisa tadi mendatangi tidak hanya RSPAD dan RSPI ya Pak ya? Ya betul, semua rumah sakit akan mampu merespon. Oke, baik. Pak, kalau kita bicara juga evaluasi social distancing, ini yang juga diterapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, bahwa dan sampai sekarang masih berlangsung. Evaluasinya seperti apa, Pak? Ya tentunya kita masih dalam tahapan melakukan sosialisasi, masyarakat kita kan tidak demikian cepat langsung bisa beradaptasi dengan sistem ini. Tetapi kan progresnya sudah mulai terlihat ya, bahwa menjaga jarak itu menjadi sesuatu yang penting. Baik. Karena kita tahu bahwa penyebaran penyakit ini adalah melalui kontak dekat kan. Lalu Pak Yuri, ini juga yang sering dibicarakan banyak orang, lockdown. Kita tahu tidak semudah itu opsi ini harus diterapkan. Tapi banyak masyarakat akhirnya meng-compare dengan negara tetangga Malaysia yang baru saja lockdown hari ini. Anda melihat dan juga tim, apakah opsi ini memang belum diperlukan untuk Indonesia saat ini, Pak Yuri? Betul. Jadi kebijakan untuk melockdown itu belum akan kita implementasikan dalam waktu dekat. Oke. Kita kan akan dinamis ini sifatnya ya. Selama ya. ini dengan social distancing kita coba kalau ini efektif sekali ya maka kita akan memilih opsi social distancing ya. Jadi tidak kemudian selalu menempatkan lockdown sebagai opsi satu-satunya kan. Dan kita juga kalau bandingkan Indonesia dari segi penduduk dengan negara-negara yang terinfeksi memang kita masih sangat kecil. Jadi sebenarnya kalau apple to apple tidak bisa disamakan gitu ya Pak Yuri ya. Iya betul, kebijakan itu kan harus dipikirkan segala aspek ya. Ini kan bukan hanya masalah penyakit, ini banyak sekali aspek yang terkena di dalam konteks ini. Baik Pak Yuri, kita juga bicara penanganan dari tenaga medis yang bertugas. Ini juga menjadi concern kita bersama Pak Yuri. Bagaimana pemerintah menjamin rekan-rekan perawat kita, dokter yang ada beberapa waktu lalu juga viral di media sosial seorang dokter yang juga walaupun umurnya sudah lansia seperti itu sudah cukup berumur tapi tetap bertugas. Anda dan tim bagaimana melihat keamanan dan juga jaminan bagi mereka yang menangani pasien COVID ini? Pada siang tadi saya bertemu dengan Asosiasi Rumah Sakit seluruh Indonesia termasuk dengan Persi. Mereka mengatakan bahwa beban sekarang pada petugas kesehatan di rumah sakit itu cukup berat. Baik. Oleh karena itu mereka tetap akan konsisten dengan itu karena inilah pekerjaan mereka dan inilah pengabdian mereka. Mereka akan mengatur bahwa sekarang lama bekerjanya akan dikurangi, jadi tidak lagi pada beban kerja 8 jam ya, tapi diturunkan menjadi 5 jam. Sehingga harapan kita kelelahan ini tidak kemudian menyebabkan
dilanggarnya atau tidak sengaja dilanggarnya SOP tentang bagaimana perlindungan diri pada tenaga kesehatan. Baik Pak Yuri, karena kita tentunya harapan kita siapapun yang tadi baik itu yang terkena COVID ya agar tetap ada di kondisi yang prima dan juga yang merawat juga memang harus kita jamin kesehatan mereka karena mereka juga tugasnya luar biasa untuk saat ini. Ya, betul. Inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian kita bersama-sama rumah sakit. Kita tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, tetapi manajemen rumah sakit juga mampu meregulasi ini, mengatur ini. Pada saat ini tentunya ada bagian-bagian yang bebannya tidak terlalu berat, ada bagian-bagian tertentu yang bebannya sangat berat. Ini tinggal diatur saja, di-shift. Mana yang harus diperkuat, mana yang kemudian bisa dikurangi, dan kemudian bagaimana membatasi jam kerja. Oke, Pak Yuri, kalau ada wacana kita bicara screening masif, kita tahu bahwa hal ini dilakukan di negara Korea Selatan di mana memang diadakan screening besar-besaran untuk tadi mengurangi jumlah penyebaran. Apakah Indonesia nantinya akan juga melaksanakan screening masif terkait ini? Hari ini kami tadi mendiskusikan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan, dihadiri oleh semua Direktur Jenderal, kemudian juga para pakar, untuk mencoba mengkaji lebih dalam tentang bagaimana screening masif ini dilaksanakan. Karena ada perbedaan cara dan perbedaan interpretasi dari screening yang selama ini sudah jadi standar dunia dengan screening cepat ini. Baik. Pak Yuri, mungkin terakhir Pak Yuri untuk update saat ini seperti apa jumlah kasus ini dan ada perubahan seperti itu? Ya, ada penambahan kasus kita sekarang menjadi sekitar 227 ya. 220? 27, baik. Ada peningkatan 65 orang dari kasus yang kemarin. Oke, 65. Kemudian kita juga, iya. Ya silakan. Kemudian kita juga mengupdate data yang kita dapatkan dari rumah sakit setelah kami cek ulang terkait dengan angka kematian. Ternyata ada beberapa angka kematian, beberapa kasus kematian di tanggal 12 sampai 17 yang belum terlaporkan dalam sistem. Sehingga kemudian kita perbaiki, setelah kemudian kita cek lagi, recek lagi, ternyata angka kematian kita sekarang sudah ada 19 orang. 19 kematian ya Pak Yuri ya? Ya. Baik Pak Yuri, saya terima kasih sekali dan rekan-rekan atas bantuannya dan informasinya. Kami doakan semua yang bekerja, yang memfokuskan pikiran dan tenaganya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua bisa bersama menghadapi ini ya Pak Yuri ya. Terima kasih Pak Yuri. Terima kasih. Baik. Terima kasih, amin. Ya, dan tadi kita sudah bergabung dengan Pak Yurianto, jubir dari penanganan COVID. Kita masih terhubung di Skype, ada Mbak Naim masih bersama saya. Mbak Naim. Ya, Mas Juno. Ya, kita tadi sedikit banyak ada info terbaru terkait jumlah ini. Bukan kabar yang baik sebenarnya kalau kita bicara angkanya sudah ada di 227 dan yang meninggal tadi ada 19 kalau saya tidak salah. Anda melihat day by day, kita tahu ini angkanya terus bertambah. Pemerintah harusnya seperti apa Mbak Naim, bahwa tadi screening masif mungkin akan dilakukan tapi tidak sekarang. Adakah hal lain yang bisa kita lakukan? Mulai sekarang termasuk rekan-rekan di daerah, yang pertama tadi ya, tolong segera edukasi ya. Karena ini cepat atau lambat, ya kita bukan mendoakan yang buruk, tapi cepat atau lambat potensi untuk sampai di seluruh kepulauan Indonesia itu ada. Dan kalau kita pakai menunggu, nanti terlambat. Seperti tadi saya sebutkan ya, Indonesia ini kan termasuk yang belakangan dapatnya. Tapi ternyata kita tetap tidak siap ya. Kita tidak prepare gitu ya. Tapi yang sudah berlalu, ya sudah, untuk kedepannya kita harus lebih baik lagi. Termasuk ini kan sekarang tadi saya baca Wisma Atlet itu akan menjadi ruang isolasi ya. Karena rumah sakit sudah tidak memungkinkan, di daerah mungkin juga mulai perlu dipikirkan, misalnya apa GOR atau di mana, bahwa itu ada kemungkinan harus menjadi ruang isolasi untuk para pasien COVID-19 ini ya. Jadi tadi peran serta dari Pemda dan juga masyarakat di daerah tadi memang harus. Ini semua harus bergerak ini ya. Baik, Mbak Naim, kalau bicara tadi kita juga, saya sempat bertanya terkait lockdown bahwa kita tidak bisa compare apple to apple Malaysia, Indonesia, Singapura, Indonesia. Dari jumlah penduduk sendiri jauh, totalnya berbeda dan kasusnya juga kalau persentasenya tidak sebesar negara-negara lain. Anda melihat urgensi dari lockdown, apakah saat ini itu bukan option final atau memang sebenarnya
pemerintah walaupun WHO sudah strongly recommended bahwa Indonesia harus mengumumkan keadaan darurat dan mungkin lockdown. Anda melihat urgensi lockdown untuk tanah air seperti apa? Lockdown ini harus kita lihat sebagai satu rangkaian dari social distancing ya. Jadi lockdown itu kan seperti keputusan terakhir ya, social distancing, tapi dalam level yang ekstrim. Tentu saja Indonesia tidak apple to apple dengan negara lain, dan justru ini keunikan kita ya. Jadi Indonesia itu tidak mungkin lockdown seluruhnya ya, seluruh Indonesia itu ambiar itu ya, kalau kata anak milenial udah ambiar itu kita ya. Tapi misalnya harus dipertimbangkan level kecamatan. Kayak tempat saya tinggal di Bandung sekarang itu sudah ada yang positif, itu kan kita harus siap-siap misalnya entah 2 minggu lagi, entah sebulan lagi itu akan ada lockdown di level kecamatan. Ini saya kasih contoh saja ya. Jadi itu bukan berarti seluruh kegiatan itu mati, cuma jalan keluar masuk itu tidak ada. Atau misalnya mau level Jakarta atau Jabodetabek, itu di dalam, bahkan kalau kita belajar dari Korea, justru pada saat lockdown itu warga secara bergantian melakukan yang tadi screening masif. Baik. Tapi diatur, orang tidak boleh berdesakan, itu diatur. Terus di Indonesia jangan lupa kelompok sosial ekonomi yang rentan itu harus diperhatikan, kan kelurahan, kecamatan punya catatan ya. Justru nanti kan ada banyak dari kita itu yang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Yang seperti ini kalau misalnya seminggu itu ditutup, tidak bisa melakukan mata pencaharian mereka yang biasa, tentu harus ada bantuan ya, sembako. Nah, nanti ada di pos-pos, itu bisa diambil atau diantar, itu tekniknya nanti. Tapi ini solusi terakhir ya, artinya opsi terakhir. Kalau kita mau serius ya makanya sekarang segera screening masif. Karena screening masif yang positif cepat ketahuan, cepat ditangani, jadi tidak menularkan lebih banyak, itu jangan ditunda-tunda. Supaya kita tidak usah, dan bangsa kita belum pernah mengalami lockdown ya, jadi wajar kalau orang itu bingung. Saya waktu di Amerika saya pernah itu mengalami lockdown ya, karena sebuah peristiwa masyarakat di sana sudah tahu itu lockdown itu apa, persiapannya apa, kita itu belum pernah. Jadi tidak bisa langsung gitu aja, karena itu bukan pilihan yang mudah. Saya setuju bahwa ada tadi cross culture understanding juga ketika lockdown. Negara ya Amerika sudah beberapa kali seperti mereka paham what to do and what to not to do seperti itu. Tapi kalau Indonesia perlu lagi kajian dan juga bukan pilihan yang urgent untuk saat ini. Malah screening masif tadi yang Anda garis bawahi yang harus. Iya, screening masif dulu. Khususnya di daerah harus segera dimulai ya, mumpung belum merata. Baik. Kalau sudah merata pilihannya lebih sedikit. Baik Mbak Naim, kita jeda dulu, nanti kita akan masih bicara lagi. Baik Mbak Naim, terima kasih atas waktunya. Hanya ada di 2 segmen ini. Terima kasih sekali tadi atas infonya. Kita sama-sama edukasi keluarga sendiri, tetangga, teman-teman bahwa ini masalah yang cukup serius tapi tetap harus optimis. Iya, terima kasih Mas Juno. Terima kasih Mbak Naim. Ya, tetap bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa.